Mudah atau tidaknya tinta mengalir termasuk apa namanya itu? Apa namanya, Mas? Halo, Mas Rasid. Namanya apa tuh? Mudah atau tidaknya tinta mengalir namanya apa? Viskositas. Viskositas. Oke. Mbak, ini Kesya. Halo, Kesya. Halo. Kesya. Kesya. Saya Bu, Kesya saya. Oh, Kesya boleh lah. Apalagi Mbak sifat tinta cetak yang lain? Kelengketan Bu. Kelengketan. Oke. Terus Novia. Novia Andri. Ya Bu. Apa lagi Mbak? Kehalusan. Kehalusan. Kehalusan tinta maksudnya. Mbak Cynthia? Iya Ibu. Apalagi contoh sifat alir, sifat tinta cetak? Sebentar Bu. Selain yang sudah disebutkan tadi. Kualitas pengeringan Bu. Oke, drying time. Oke. Seviana. Halo Mbak Sevi. Iya Ibu. Apalagi Mbak? Warna Bu. Warna. Mbak Zahra. Halo Mbak. Halo Ibu. Apalagi Mbak? Yang termasuk sifat tinta cetak? Sifat yang berhubungan dengan pemakaian akhir. Sifat yang terkait dengan penggunaan akhir barang cetakan. Mbak Harunisa. Iya Bu. Oke, kalau terkait dengan sifat alir, apa aja yang termasuk sifat alir tinta cetak Mbak? Yang termasuk kategori sifat alir tinta apa aja? Yang zat cair asli bukan Bu? Sama Bukan, zat cair bukan. asli. Yang termasuk sifat alir apa aja? Pertama. Kelengketan Bu. Hah? Kelengketan Bu, viskositas. Kelengketan bukan. Viskositas iya. Oke. Selain Mbak Reswandari, selain viskositas yang termasuk sifat alir apa Mbak? Mbak Reswandari? Yang masuk kategori sifat alir apa aja selain viskositas tadi? Ini Bu. Nilai batas alir Bu. Nilai batas alir. Mahathir, apa lagi Mas? Iya Bu. Selain viskositas, nilai batas alir, yang masuk kategori sifat alir apa lagi? Itu Bu, tiksotropi. Tiksotropi. Mas Ilhan? Ya Bu. Apa lagi itu yang masuk kategori nilai sifat alir? Panjangan benang Bu. Panjangan benang. Aneke, Mbak Aneke? Ya Bu. Oke, tinta cetak masuk kategori fluida atau zat cair yang kayak apa Mbak? Kalau tinta cetak tuh dia zat cair plastis. Oke.
Mbak Talia Salsabila. Mbak, Ya, Bu. kenapa namanya zat cair plastis atau non-Newtonian fluid? Karena tidak dapat mengalir dengan beratnya sendiri, Bu. Oke, tidak bisa mengalir dengan gaya beratnya sendiri. Mas Cesar. Halo Mas Cesar. Cesar. Oke. Berarti butuh gaya tambahan dari luar buat tinta cetak mengalir. Gaya tambahannya berupa apa, Mas? Mana Cesarnya hilang? Cesarnya hilang. Oke, ganti aja. Zahira, Mbak Zahira, Ersa. Iya, Bu. Gaya tambahannya berupa apa, Mbak? Pengadukan. Pengadukan. Selain itu, Muhammad Sahab. Ini Muhammad siapa namanya nih? Muhammad Rafli Pahrezi. Oke. Pli. Muhammad Rafli. Iya, Bu. Selain itu apa, Mas? Selain pengadukan, apa gayanya kayak apa tuh, Mas, yang diberikan supaya tinta mulai mengalir? Supaya nilai Apa, Bu, soalnya, Bu? gaya tambahan dari luar supaya tinta mulai mengalir berupa apa selain pengadukan? Bentar, Bu. Ini kan udah ya materi saya minggu lalu ya? Tir, udah ya Tir ya? Iya Bu, udah Bu. Apa Fli? Rafli. Apa Mas? Berupa apa lagi tuh gaya tambahannya? Halo Fli. Wah lama Fli, nanti habis waktu saya. Oke, Mbak Valerie. Halo Mbak. Apa Mbak? Iya, Ibu. Gimana tuh gaya tambahannya berupa apa Mbak selain pengadukan? Supaya nilai batas alirnya terlampaui. Di mesin cetak, terutama di inking unitnya ada apa Mbak? Ada ya roll ya, Bu? Ada dong. Berarti nilai batas alir terlampaui kalau apa? Terkait dengan roll tinta tadi. Kan nggak mungkin kita ngaduk manual di bak tinta toh? Iya kan? Nah, terus gimana tuh? Jadi roll-nya itu bekerja secara bekerja nggak sih, Bu? Gimana cara kerjanya? Cara kerja rollnya gimana? Dengan cara apa? Antara gesekan antara roll, Bu. Oke. Terus apa lagi? Roll tadi fungsinya untuk apa sih? Meratakan tinta. Terus untuk apa lagi? Ada Menurunkan viskositas tinta, Bu. menurunkan viskositas. Apa lagi cara kerjanya? Cara kerja roll itu ngapain sih? Transfer tinta, Bu. Transfer tinta, mendistribusikan tinta kan seperti itu. Iya kan?
Nah, kalau sudah didistribusikan, diratakan, nah, baru tintanya bisa dialihkan. Artinya kalau sudah dia bisa dialihkan, nilai batas alirnya sudah terlampaui. Kan begitu. Oke. Mbak Adinda Putri. Halo, Mbak. Ya, Ibu. Mbak, kalau tinta offset, viskositasnya gimana, Mbak? Rendah atau tinggi? Viskositasnya tinggi. Kenapa tinggi? Karena dia butuh bantuan dari luar untuk mengalir. Dia kental. Oke. Mas Dimas. Dim, Iya, Bu. kenapa tinta cetak offset tinggi viskositasnya? Dia dibuatnya kental. Gimana, Mas? Dia dibuat Bahan ini Bu, bahan yang ada di kita cetak offset itu yang bisa. kenapa? Suara sinyal saya jelek nih. Gimana? Bahan Bu, bahan yang Bahannya dalam. kenapa? Bahannya kenapa, Mas? Tinta cetak offset kekentalannya harus tinggi, viskositasnya tinggi. Why? Kenapa? Bahannya kenapa? What happened dengan bahannya? Benar, bahannya. Emang bahannya mengandung apa? Ada yang tahu? Minyak ya Bu ya, campuran minyak Bu. Mengandung minyak. Kenapa harus mengandung minyak? Supaya Biar nggak nyampur air pembasah Bu. Air. Oke, benar. Supaya tidak mudah bercampur dengan air pembasah. Oleh karena itu dia harus kental. Sebab kalau dia encer, kemungkinan resiko dia bercampur dengan air pembasah ya tinggi. Terjadi apa yang namanya masalahnya? Scaming Bu. Kami. Kalau bercampurnya air dengan si tinta cetak namanya? Tuh lagi koloid saya udah bahas tuh. Apa namanya? Fase terdispersi sama medium pendispersi sama-sama cair namanya apa? Emulsifikasi, Bu. Emosi. Terus sama emosi. Emosi, kalau terjadi emosi air sama si tinta cetak namanya apa? Kalau tadi kan masalahnya terjadi scamming. Emosi air sama si tinta cetak kita sebutnya? Tinting, Bu. Tinting. Bener. Oke. Kalau tinta terlalu encer, kemungkinan juga terjadi yang namanya misting atau inflying. Oke, makanya tinta cetak offset dibuat kental. Oke, sampai mana tadi? Oke. Muhammad apa nih namanya? Muhammad Rifai. Fai, kalau kelengketan itu apa, Mas? Nggak Bu. Yang namanya kelengketan itu apa ya? Tes tinta cetak offset harus lengket. Kenapa lengket? Apa maksudnya lengket ya? Bisa kayak lem gitu tuh, bisa nempelin dua bahan. Ya, maksudnya gimana tuh? Kalau lem ditaruh misalnya dia di tangan gitu, kita sebut lengket. Yang dimaksud dengan lengket tuh gimana, Mas Fai? Yang namanya lengket itu kan kita susah ya. Misalnya kita taruh lem antara ibu jari sama telunjuk. Lemnya lengket. Kita sebut lengket kenapa? Karena kita makin susah kan melepaskan ibu jari dengan jari telunjuk misalnya. Berarti kelengketan itu apa? Jadi kelengketan itu apa namanya? Besarnya
Besarnya apa? Ada yang tahu? Besarnya apa kelengketan? Kemampuan untuk melekat dan menempel, Bu. Kemampuan untuk melekat dengan menempel. Yang namanya bisa. Coba secara teknis definisinya, kelengketan itu besarnya gaya atau banyaknya energi yang dibutuhkan untuk terjadinya pembelahan. Kalau kelengketan tinta berarti pembelahan lapisan tinta. Di mana dalam proses cetak lah gitu. Kapan terjadinya pembelahan tinta? Pada saat terjadi persinggungan antara misalnya antara acuan cetak dengan kain karet misalnya di offset. Satu lagi antara kain karet dengan material cetak misalnya kertas. Kan terjadi persinggungan terjadi alih tinta. Nah, kalau kelengketannya tinggi berarti makin besar gaya atau energi yang dibutuhkan untuk terjadinya pembelahan lapisan tinta. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kelengketannya terlalu tinggi, Mas Tegar, halo Mas Tegar. Kalau kelengketannya terlalu tinggi, apa yang terjadi? Tegar Bayu. Ya, Bu. Nah, kalau kelengketan tintanya terlalu tinggi, apa yang terjadi, Mas? Bisa menyebabkan picking. Bisa menyebabkan terjadinya picking. Aulia? Halo, Aulia Amri. Halo. Halo. Tadi sih katanya masih di jalan ke kampus, Bu. Oke. Abdillah, Mas Abdillah. Kalau kelengketan terlalu tinggi, apa selain picking, Mas? Selain kemungkinan picking terjadi, apalagi yang kemungkinan timbul karena kelengketannya terlalu tinggi? Set off nggak, Bu? Kalau set off itu karena pengeringan tintanya lama. Kalau misalnya kita cetak warna, misalnya kita mau nyetak 2 warna aja. Nah, sebaiknya kita cetak tinta yang kayak apa tuh, Mas? Sebaiknya. Dari yang paling lengket dulu ya, Bu. Dari yang paling lengket. Kenapa yang harus paling lengket dulu? Karena agar menempel dengan sempurna terlebih dahulu, Bu. Nah, kalau kelengketan tintanya yang rendah dulu? Bisa tercampur, Bu. Bisa tercampur. Atau mungkin jadi tertinggal. Tertinggal gimana? Di roll gitu. Sebenarnya sih bukan tercampur ya. Kalau tercampur itu kemungkinan karena viskositasnya ya. Karena dia encer, gampang Oh ya, ini nggak, Bu? Supaya nggak terangkat. Supaya warna yang kelengketannya rendah tidak terangkat. Oke, tidak terangkat oleh warna tinta yang kedua yang memiliki kelengketan yang lebih tinggi. Akan terangkat dia. Terjadi yang namanya backtracking. Makanya sebaiknya kita mencetak tinta yang kelengketannya lebih besar terlebih dahulu, mengurangi resiko terjadinya terangkatnya tinta yang telah dicetak duluan. Kita sebutnya backtracking. Oke, itu beberapa masalah yang disebabkan karena pengaruh sifat tinta cetak. Termasuk kayak pengeringan tinta cetaknya kalau lama. Terjadi yang namanya tadi bilang set off. Nah, seperti itu. Pernah lihat set off? Pernah lihat terjadinya namanya set off? Contoh masalah set off pernah? Pernah lihat nggak? Ini saya lihat nih. Ini namanya set off. Sebentar.
set off. Oke, bisa cerita gambar ini maksudnya apa? Ada yang bisa cerita? Penularan cetakan, Bu. Kenapa penularan cetakan nih, Mbak? Soalnya tintanya tembus ke kertas bagian belakang. Tembus ke bagian belakang. Sebenarnya sih bukan tembus ya, Mbak. Kalau tembus itu karena ini ya, karena pori-porinya terlalu banyak atau terlalu tipis dia tembus. Ini sih nggak tembus dia. Ini nggak tembus dia. Ada yang mau nambahin? Itu tintanya masih lengket bukan, Bu? Tintanya nempel ke kertas lain, Bu. Nempel ke kelas lain. Kenapa bisa nempel? Pengeringannya nggak rata. Pengeringan tintanya belum sempurna. Masih basah ini. Belum kering. Ini cetakan yang di bawah belum kering, nularin cetakan yang ada lembar kertas yang ada di atasnya. Nempel kan, nularin cetakan. Dia belum kering. Jadi bukan karena tembus ya. Ini tumpukan kertas, tumpukan hasil cetakan, lembaran kertas yang di bawah, hasil cetakannya di bawah belum kering. Menulari cetakan yang ada di atasnya. Nah, ini set off kita sebutnya. Offset itu dari kata ini. Ada beberapa buku yang bilang offset itu dari kata set off. Ada yang bilang offset itu dari kata perantara. Sama aja sih. Ini memang yang sering terjadi pada si tinta cetak. Akibat apa? Drying time-nya. Kualitas pengeringannya belum sempurna. Nah, untuk mengurangi resiko terjadinya ini diapain? Dikasih powder, Bu. Dikasih powder, disemprot powder. Artinya bukan tintanya tambah kering dengan adanya powder tadi. Tapi untuk apa? Ditambahin, disemprot dengan powder. Jadi kertasnya nggak langsung antara kertas sama kertas ada powdernya gitu, Bu. Jadi tintanya terhalang. Oke, jadi memberikan jarak ya. Karena antar lembar hasil cetakan yang satu sama yang di atasnya tuh ada celahnya gitu, ada space-nya. Kenapa? Karena ada powder tadi. Nah, powdernya itu biasanya pakai kanji ya, atau magnesia, bubuk magnesia. Tapi juga nggak boleh banyak-banyak, boros nanti. Gitu. Ini akibat kualitas pengeringan tinta yang belum sempurna. Oke. Nah, kalau kehalusan tinta cetak, pengaruhnya kemana? Kalau namanya kehalusan tinta cetak. Proses pembuatan tintanya ya, Bu. Kemana, Mbak? Proses pembuatan tintanya. Pengaruh ke? Saya nggak dengar, Mbak. Silahkan, Mbak. Ke proses pembuatan tintanya, Bu. Kayak iya. pigmennya juga. Oke. Kehalusan tinta cetak itu tergantung dari proses pembuatannya. Benar. Kan ada tahap mixing, ada tahap grinding. Nah, mixing sama grinding, terutama grinding itu akan menentukan ukuran partikel tintanya. Nah, kalau ukuran partikel tintanya itu ya tergantung ya, ada yang 1 sampai 2 mikrometer, ada yang 5 mikrometer. Jadi pada saat melewati 3 roll mill dari proses grinding, kalau ukuran partikelnya pada saat dicek itu, pada saat di 3 roll mill itu masih 10 mikrometer, kita uji kehalusannya pakai alat untuk menguji kehalusan partikel tinta, apa namanya? Untuk mengukur keukuran partikel tinta, namanya apa? Grindometer. Ini alatnya nih. Ini grindometer. Ini ada angkanya di sini. Ini tinta cetak hasil dari 3 roll mill, ditetesin, kemudian ditarik pakai rakel kayak gini. Dan nanti ketahuan nih. Tadi kalau misalnya kita maunya 1 sampai 2 mikron, ternyata ukuran partikel tintanya masih 4 mikron, harus grinding lagi. Masukin ke dalam 3 roll mill lagi. Tadi 3 roll mill, ukur lagi. Nah, kalau ukuran partikelnya sudah 1 mikron atau 2 mikron, baru memenuhi standar si pabrik tintanya. Baru dilakukan proses pengalengan. Seperti itu. Ini ukuran kehalusan partikel tinta itu akan terkait dengan
kemampuan tinta menghasilkan warna. Termasuk kemampuan si tinta berikatan satu sama lain membentuk dispersi. Nah, itu kaitannya ke sana. Makanya perlu dilakukan pengukuran partikel-partikel si tinta cetaknya. Oke. Terus kalau warna, ya warna tergantung dari bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan, terutama bahan pewarna. Contohnya antara pigmen sama dye-stuff, otomatis warna yang dihasilkan beda. Termasuk kalau menggunakan pigmen anorganik sama pigmen organik, kualitas warna yang dihasilkan beda. Tapi bagaimana cara pengukuran warna? Nah, nanti Pak Saiful yang jelasin. Udah masuk tuh kaitan dengan warna? Udah dijelasin Pak Saiful? Ukur warna pakai apa? Udah belum? Iya, udah, Bu. Pakai spektrofotodensitometer? Udah? Udah, Bu. Udah. Ya. Pak Saiful yang ngurus itulah. Terus terkait dengan kehalusan penggunaan akhir barang cetakan. Jadi sifat tinta itu disesuaikan dengan kebutuhan akhir penggunaan akhir barang cetakan. Misal untuk kemasan distribusi, berarti tinta yang digunakan untuk kemasan distribusi harus tahan terhadap gosokan. Misalnya tinta untuk kemasan deterjen, berarti tintanya harus tahan terhadap deterjen. Kalau tintanya untuk bahan kimia alkohol, berarti tintanya harus tahan terhadap alkohol. Kalau misalnya kemasannya digunakan untuk proses pengolahan makanan dengan cara pemanasan, berarti tinta yang digunakan untuk kemasan itu harus tahan terhadap panas. Itu maksudnya ya. Oke, saya hari ini mau bahas mengenai sifat-sifat tinta cetak. Jenis-jenis tinta cetak. Berarti ini rangkuman ya dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi tinta cetak itu jenisnya macam-macam. Perbedaan antara tinta yang satu sama tinta yang lain itu dari mana nih? Misalnya tinta roto sama tinta offset. Perbedaannya di mana? Viskositasnya. Kalau tinta roto viskositasnya rendah, Bu. rendah. Kalau offset Tinggi. Oke, tinggi. Berarti bahan yang digunakan kan harus berbeda antara tinta offset sama tinta roto, betul? Betul, Bu. Betul. Misalnya, saya mau bikin tinta warna magenta untuk roto dan satu lagi untuk tinta magenta warna flexo sama offset, roto sama offset. Tadi udah dibahas tinta untuk roto encer, tinta untuk offset kental. Saya mau bikin warna magenta. Berarti butuh apa tuh untuk pembuatan tinta offset sama tinta roto? Resin sama minyak bukan? Resin sama minyak. Untuk tinta apa Mas Dim? Offset. Untuk tinta offset. Kalau untuk tinta encer? Resin sama solvent. Resin sama solvent. Nah, itu baru bahan pengikatnya. Baru satu tuh bahan pengikatnya. Udah jelas beda. Terus butuh apa lagi? Untuk mau bikin tinta roto sama bikin tinta flexo, selain tadi bahan pengikatnya? Pigmen. Pigmen, bahan pewarna. Oke. Kemungkinan kalau saya mau bikin tinta magenta untuk offset, sama tinta magenta untuk roto, sama-sama magenta, kemungkinan bahan pewarnanya sama. Tapi bahan pengikatnya udah pasti beda. Yang satu tadi resin dengan oil, yang tadi Mas Dimas bilang, yang satu resin dengan solvent. Bahan pewarnanya kemungkinan sama, tapi bahan pengikatnya beda. Terus butuh apa lagi? Bahan aditif, Bu. Bahan aditif. Kalau di offset, bahan aditifnya apa? Contohnya. Di offset harus ada apa tuh supaya pengeringan tintanya cepat? Dryer. Harus ada Dryer. dryer. Kalau di tinta roto butuh dryer nggak?
Di offset perlu. Kalau nggak ada dryer ya pengeringan tintanya ya lambat. Di roto perlu dryer nggak? Enggak. Enggak. Lah kenapa nggak butuh dryer seperti di offset? Karena tintanya udah cepat. Karena pengeringan tintanya kan beda. Di offset dengan offset pengeringan tintanya dengan cara apa? Polimerisasi oksidasi. Polimerisasi oksidasi. Kalau di roto? Kalau pengeringan dengan cetak di rotografer dengan cara apa? Evaporasi. Evaporasi. Udah jelas tuh sistem pengeringannya beda. Yang satu butuh dryer untuk mempercepat reaksi polimerisasi oksidasi supaya tintanya cepat kering. Yang satu kan nggak butuh. Karena pengeringannya bukan dengan cara polimerisasi oksidasi. Terus juga ada antioksidan di offset. Di rotografer ya nggak perlu. Iya kan? Di cetak offset kan tintanya kental tuh. Boleh nggak ditambahin reducer? Boleh nggak ditambahin reducer tuh? Reducer itu kan untuk mengurangi viskositas dan kelengketan. Boleh nggak ditambahin reducer? Boleh. Wah, kalau boleh nanti jadi encer. Enggak. Kalau nanti jadi makin lengket. Nah, kalau ditambahin reducer di tinta cetak offset, jadi encer dia. Kan nggak boleh ditambahin reducer. Jadi harus hati-hati banget nambahin reducer. Tapi dicetak rotografer harus ada reducer. Karena kan dia encer. Berarti kalau begitu yang dari bahan ya, dari aspek bahan yang membedakan antara tinta roto sama tinta offset apa gitu? Bahan aditif sama bahan aditif dan bahan apa Mas Ardi? bahan pengikat, Bu. Bahan pengikat. Itu yang membedakan antara tinta cetak yang satu dengan tinta cetak yang lain. Bahan pengikat dan bahan aditif. Karena tiap tinta cetak beda. Gitu. Oke, saya buka PPT-nya nih. Jadi bahan pembuatan tinta cetak kan ada 3 tuh. Ada bahan pewarna, kita pakainya pigmen, ada bahan pengikat, ada bahan aditif. Beda antara tinta yang satu dengan tinta cetak yang lain itu di bahan pengikat sama bahan aditifnya. Tadi udah kita bahas tuh. Bahan pengikat untuk tinta cetak offset terbuat dari resin dengan oil. Biasanya oil dari tanaman tuh. Kayak tinta cetak offset kita sebut oil based ink karena berbasis minyak. Sedangkan bahan pengikat untuk tinta grafur terbuat dari resin dan sulfat. Udah pasti beda lah. Kemudian bahan aditif. Bahan aditif untuk cetak offset harus ada dryernya. Karena kalau nggak ada dryer, maka pengeringan tinta cetak offset akan lama. Tapi tinta rotografer nggak butuh dryer. Satu, tinta rotografer itu harus ditambahkan reducer supaya viskositasnya encer. Tapi tinta offset, nah nambahin reducer itu beresiko. Akan berpengaruh ke kekentalan dan kelengketan si tinta cetaknya. Kalau nambahin terlalu banyak tuh reducer, tinta cetak offset jadi encer. Nah kalau jadi encer, kemungkinan dia akan bercampur dengan si air pembasah. Jadi ini ya, jadi bahan pembuatannya itu kemungkinan bahan pewarnanya sama, yang membedakan tuh ya di bahan pengikat sama bahan penolong. Oke. Nah, tinta cetak itu jenisnya macam-macam. Sehingga perlu diklasifikasikan. Nah, klasifikasi tinta cetak ini umumnya ada 3. Yang pertama itu berdasarkan kekentalannya. Yang kedua itu berdasarkan teknik cetaknya. Yang ketiga berdasarkan proses pengeringannya. Nah, yang saya bahas di sini adalah tinta cetak yang digunakan untuk cetak menggunakan acuan.
acuan cetak permanen. Nah, contohnya kayak ya tinta offset, tinta roto, tinta flexo, tinta sablon dan lain sebagainya. Bukan tinta yang untuk teknik cetak non impact printing, bukan kayak inkjet itu nggak saya bahas, toner dan lain sebagainya. Tapi seperti yang saya ingatkan di awal semester, tinta cetak yang saya bahas di sini adalah tinta cetak yang digunakan untuk teknik cetak. Menggunakan acuan cetak permanen. Kalau berdasarkan teknik cetaknya, berdasarkan bentuk acuan cetaknya, ada teknik cetak apa aja? Berdasarkan bentuk acuan cetaknya, ada cetak apa aja? Cetak offset. Cetak offset. Cetak offset itu termasuk cetak apa ya? Cetak datar. Cetak datar. Cetak datar. Kenapa namanya cetak datar? Karena bagian image dan image sama rata. Oke, benar. Karena sama tingginya. Cetak offset, contoh cetak datar. Habis itu cetak apa lagi? Cetak roto, hapus. Cetak Selain tinggi. cetak datar, ada cetak apa lagi? Cetak tinggi. Saya nggak dengar. Cetak apa lagi? Dalam Cetak dalam. Kenapa namanya cetak dalam? Karena area image-nya lebih dalam daripada area non-image-nya. Oke, karena bagian image-nya lebih rendah daripada non-image. Terus apa lagi? Contohnya grafur. Nah, termasuk cetak dalam. Habis itu apa lagi? Cetak tinggi, Bu. Cetak tinggi. Kenapa namanya cetak tinggi? Bagian image lebih tinggi daripada non image. Oke, contoh yang termasuk cetak tinggi? Flexo dan letterpress. Flexografi dan rotografi itu cetak dalam. Flexografi dan letterpress. Oke, satu lagi cetak apa lagi? Cetak sari. Cetak Cetak sari. sari. Nah, ada cetak datar, cetak tinggi, cetak dalam, cetak sari. Nah, tinta cetak yang digunakan untuk berbagai jenis teknik cetak itu beda-beda. Nggak sama. Contoh, tadi udah kita bahas. Tinta roto sama tinta offset beda. Dari teknik cetaknya beda, dari acuan cetaknya. Sehingga aplikasinya dalam proses cetak juga beda. Tinta cetak offset kental. Tinta cetak grafur, encer, udah jelas pasti beda. Nah, ini yang pertama berdasarkan teknik cetaknya. Nah, tadi udah nih. Tinggi. Tinta yang digunakan untuk cetak tinggi seperti flexografi beda dengan tinta cetak offset. Ada tinta cetak datar, ada tinta cetak offset. Nah, ini kental dia. Lengket pula, kaku pula untuk offset. Ada tinta cetak dalam. Tinta cetak dalam misalnya grafur, itu harus encer. Kemudian ada lagi tinta cetak sablon. Kalau tinta cetak sablon ini ada yang encer, ada yang kental ya. Tapi umumnya kita bilangnya encer. Nah, kenapa? Karena bentuk penampang acuan cetaknya semua teknik cetak ini beda. Sehingga dalam aplikasinya untuk proses cetak juga beda-beda tinta cetaknya. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua berdasarkan kekentalannya, berdasarkan viskositasnya. Berarti ada kalau viskositas kan ada yang viskositasnya tinggi, ada yang viskositasnya rendah. Kalau viskositasnya tinggi itu maksudnya apa ya? Disebut viskositas tinggi atau kekentalannya tinggi, maksudnya gimana tuh? Tintanya mudah mengalir atau sulit mengalir? Sulit mengalir. Ketahanan tinta untuk mengalir itu besar. Makanya kita sebut viskositasnya tinggi. Tapi kalau viskositasnya rendah, atau kita sebut kekentalannya itu encer, makin mudah dia mengalir. Ketahanan mengalirnya itu rendah. Jadi viskositas ini terkait dengan mudah atau tidaknya si tinta cetak mengalir. Makin mudah mengalir tanpa hambatan kita sebut viskositasnya rendah. Ini biasanya untuk tinta grafur, tinta flexo, tinta sablon. Kalau viskositasnya tinggi, nah biasanya untuk offset. Tadi udah kita bahas, kenapa offset harus tinggi kekentalannya?
Saya mau tanya lagi. Kenapa offset kentalannya harus tinggi viskositasnya? Agar tidak bercampur dengan air pembasah. Oke. Supaya tinta cetak tidak mudah bercampur dengan air pembasah. Mengurangi terjadinya emulsi atau mengurangi terjadinya tinting. Mengurangi resiko terjadi masalah yang kita sebut dengan scamming. Tapi tinta rotografur harus encer. Kenapa harus encer tinta rotografur? Kenapa grafur harus encer? Biar tintanya cepat menguap, Bu. Biar tintanya cepat menguap. Oke. Apa lagi? Agar mudah didistribusikan, Bu, karena kecepatan mesinnya yang tinggi. Oke. Karena kecepatan mesin, benar. Karena kecepatan mesin rotografur yang sangat tinggi, tinta cetaknya harus mudah mengalir. Kalau mengalirnya lambat, kecepatan mesinnya tinggi, wow, nggak akan ada tinta yang teralihkan ke material cetak itu. Selain itu, karena faktor mesin cetak yang tinggi. Yang kedua, kalau terkait dengan bentuk acuan cetaknya gimana? Agar mudah masuk ke lubang acuan cetaknya, Bu. Oke. Kita sebutnya sumur-sumur raster ya, atau sel-sel ya. Gitu ya. Bukan lubang. Jadi supaya tinta cetak bisa masuk. Karena kan bentuk acuan cetaknya, image-nya itu kan lebih rendah daripada non-image-nya. Untuk itu tinta cetaknya harus bisa masuk itu ke dalam sel-sel atau sumur-sumur rasternya. Nah, itu alasannya. Ada dua tadi. Karena bentuk acuan cetak sama kecepatan mesin cetaknya yang tinggi tadi. Makanya harus encer. Oleh karena itu, karena dia encer, mudah mengalir. Berbasis solvent. Sedangkan tinta offset, dia sulit mengalir. Harus kental, harus lengket, supaya tidak mudah bercampur dengan si air pembasah. Oke. Oleh karena itu tadi kita harus atur itu penggunaan viskositas, terutama di tinta cetak rotografur. Kenapa viskositas tintanya harus dikontrol untuk rotografur? Penting banget. Viskositas tinta rotografur harus dikontrol. Biasanya diukur tuh setiap berapa lama itu. Pak Ing udah jelasin ini nih, kenapa tinta rotografur harus dikontrol viskositasnya. Mengontrol viskositas pakai apa sih? Mengukur viskositas pakai apa? Pakai Zencap. Zencap. Biasa Zencap nomor 3 apa nomor 4? Pak Ing bilang nomor 3 atau nomor 4 katanya? Nomor 3. Nomor 3. Nomor 4 berarti di pabrik tinta. Kenapa harus dikontrol viskositasnya? Ada yang tahu? Kenapa harus dikontrol viskositas tintanya? Tadi tinta cetak rotografur mengering dengan cara apa? Evaporasi. Evaporasi atau kita bilang penguapan ya. Yang menguap itu siapa? Solvent, Bu. Solvent ya. Misal saya buka ini aja. Saya buka jambornya sebentar. Misal nih, bentar, belum saya buka. Ini saya punya ini kenapa ini?
beaker gelas dari kaca. Yang satu saya isi dengan solvent. Solventnya misalnya isopropil alkohol. Sama, ini isinya IPA. Yang satu 200 ml IPA-nya, yang satu 100 ml. Saya tambahin nih pigmen sama resin. Jumlah pigmen sama resin sama. Misalnya di sini 20 gram. Resin sama pigmen. Nah, ini sama-sama 2 gram. Mana yang lebih encer? Yang satu atau yang kedua? Satu, Bu. Yang satu. Kenapa? Karena solventnya lebih banyak. Karena solventnya lebih banyak. Kalau solventnya ini menguap, kan IPA kan gampang menguap ya. Lama-kelamaan gimana tuh kalau IPA-nya menguap? Jumlah IPA-nya kan makin menyusut. Sedangkan jumlah bahan pewarnanya tetap stay di situ. Berarti jumlah solventnya makin berkurang, bahan pewarnanya jumlahnya hampir sama. Pengaruhnya kemana kalau begitu? Kalau jumlah solventnya makin lama makin kecil. Pengeringannya. Di sini, kalau dialihkan ke plastik nanti dia kering, oke deh. Kalau misalnya jadi jumlah solventnya tadi 200 berkurang jadi 100 ml, apa yang terjadi pada beaker yang pertama? Tadi kan 200 ml. Nah, terus ternyata menguap, tinggal 100 ml. Apa yang terjadi akibatnya? Viskositasnya naik bukan, Bu? Viskositasnya naik. Jadi tinggi, jadi kental. Kenapa jadi kental? Solventnya menguap, Bu. Solventnya Menguap. berkurang. Iya kan? Berkurang kenapa? Karena menguap tadi. Ini yang terjadi kalau tinta rotografur harus dikontrol setiap saat. Kenapa? Karena solventnya menguap. Karena solventnya menguap, akibatnya viskositasnya jadi kental. Lah kalau jadi kental kan berabe tuh. Dicetak rotografur. Tadi udah dibilang, cetak grafur itu harus encer. Kenapa? Tadi karena kecepatan mesin grafur yang sangat tinggi. Terus karena bentuk acuan cetaknya, image-nya lebih rendah daripada non-image. Sehingga tintanya harus bisa masuk ke dalam raster tadi. Nah kalau tintanya kental, nah dua tadi kan nggak berjalan dengan baik kan? Iya nggak? Iya, Bu. Oke. Makanya tinta grafur viskositasnya harus dikontrol. Nah, diukur tuh viskositasnya menggunakan Zancap. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutin? Halo, ada yang mau ditanyakan terkait baru klasifikasi tinta berdasarkan teknik cetaknya, yang kedua berdasarkan viskositasnya. Kecilin deh. Ibu izin tanya. Ya, Kan kalau misalnya di roto itu viskositasnya bisa naik. Nah, kalau misalnya di offset nih, Bu, viskositasnya bisa turun nggak sih, Bu? Bisa. Kalau dia bercampur dengan air, terjadi emulsi, bisa. Bisa. Makanya perlu dijaga keseimbangan air dengan si tinta cetaknya. Resiko bercampur dengan air pembasah akan mengakibatkan viskositas tintanya jadi encer. Kenapa? Karena terjadi emulsifikasi. Kenapa bisa terjadi? Karena ketidakseimbangan antara air dengan si tinta cetaknya. Misal pengontrolan pH atau pembuatan pH air pembasah yang nggak tepat. Atau ada bahan aditif yang ditambahkan dalam pembuatan tinta cetak yang mengganggu keseimbangan air sama si tinta cetaknya. Misal ada busa, ada sabun, timbul sabun di situ. Sabun itu
timbul akibat penggunaan pH yang tinggi. Air pembasah yang tinggi, bukan air pembasah, akibat pH yang tinggi dengan air pembasah yang pH-nya asam. Jadi ada alkalinya dari mana? Biasanya dari kertas. pH yang tinggi, yang alkali bercampur dengan air pembasah yang pH-nya rendah. Timbul terjadi yang namanya proses atau reaksi saponifikasi. Jadi basah dicampur dengan air, terjadi pembuatan sabun. Prosesnya kita sebut saponifikasi. Timbulnya sabun di situ, di dalam proses cetak, akan mengakibatkan apa? Ada sabun antara air sama si tinta yang basisnya minyak, terjadi apa? Campur, Bu. Percampuran. Kemungkinan resiko terjadinya emulsi antara air dengan si tinta cetak. Bisa, Mbak, pasti. Tapi resikonya itu tadi. Terjadi tinting, terjadi scamming. Gitu ya, Mbak. Baik Ibu, terus Bu mau nanya lagi Bu, kalau misalnya di offset kan kita ngontrolnya dengan pengontrolan keseimbangan tinta air nih Bu. Nah kalau misalnya di roto atau flexo yang basisnya solvent kayak gini, itu kita ngontrolnya gimana Bu? Maksudnya itu kayak kita nambahin bahan aditif di saat proses, di saat si viskositasnya menaik, nah atau gimana Bu? Apa kita jaga-jaga dari awal proses? Enggak. Bukan dari awal doang. Setiap proses pada saat proses cetak grafur, selama itu dikontrol. Misalnya, kita kontrol dalam jangka waktu tertentu 15 sampai setiap setengah jam. Viskositas tintanya dicek. Dicek pakai apa? Pakai viskometer, Zancap. Dicek, masih misalnya 25 second, aman. Kalau udah naik, misalnya jadi 30, berarti udah tinggi kan viskositasnya, harus ditambahin reducer. Seperti itu. Jadi bukan pada saat awal, selama proses cetak itu berlangsung, dalam jangka waktu tertentu dilakukan pengontrolan viskositas tinta cetak grafurnya, Mbak. Kalau memang kekentalannya naik, viskositasnya naik, ditambahkan reducer, ditambahkan solvent, supaya mengurangi resiko terjadinya tadi, masalah-masalah tadi di cetak grafur. Ya, Mbak? Baik Bu, makasih Bu. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Nggak ada. Dimas, kamu nggak nanya, Mas? Dim? Belum ada. Oke. Saya lanjutkan. Tadi berdasarkan kekentalannya ada tinta kental. Tinta kental itu digunakan untuk tinta offset. Letterpress, ini yang cetak tinggi ya, berbasis minyak. Jadi bahan pengikatnya itu terbuat dari resin dengan oil. Kemudian ada tinta encer atau kita sebut liquid ink. Ini untuk tinta grafur, tinta flexografi, dan tinta sablon. Terus ini penjelasannya nih. Tinta cetak offset harus kental dan memiliki kelengketan yang tinggi. Oleh karena itu di dalam proses cetaknya butuh serangkaian roll pada inking unitnya untuk mendistribusikan tinta dan meratakan lapisan tinta sehingga menjadi lapisan yang tipis dan merata dan mudah dialihkan ya di dalam proses cetak. Ini tintanya berbasis oil ya. Kalau tinta liquid, nah contohnya kayak roto, flexo, sama sablon. Nah biasanya untuk proses alih tinta secara langsung, artinya tinta yang ada di acuan cetak langsung dialihkan ke material cetak, direct printing. Nah terbuat dari resin dengan solvent sebagai bahan pengikat. Nah, umumnya digunakan pada sistem pengeringan dengan cara penguapan dan penyerapan. Sehingga syarat tinta cetaknya karena pengeringan dengan cara penguapan, tintanya mengandung solvent yang mudah menguap. Itu syaratnya untuk tinta encer. Pelarut atau solvent yang menentukan cepat lambat pengeringan tinta cetaknya harus cepat menguap. Artinya titik didih dari solvent tersebut
harus rendah. Nah, ini tadi sudah. Yang ketiga, berdasarkan sistem pengeringan tinta cetaknya. Ini juga udah kita bahas ya. Sistem pengeringan tinta cetak itu ada dua, secara fisika dan secara kimia. Kalau secara fisika itu ada namanya adsorpsi, ada evaporasi. Nah, adsorpsi ini biasanya dipakai kapan? Pengeringan dengan cara adsorpsi ini kapan? Kapan terjadi pengeringan dengan cara adsorpsi? Ketika materialnya kertas atau memiliki pori-pori. Ini salah nih, ini bukan D, tapi B. Sebentar, saya perbaiki dulu. Kenapa, Mas? Kenapa? Ketika materialnya memiliki pori-pori seperti kertas. Oh, berarti sistem ininya ya. Material cetaknya harus memiliki pori-pori. Contohnya kayak kertas. Oke. Kalau evaporasi? Kalau evaporasi kapan terjadinya? Materialnya kayak apa? Plastik, gelas, Bu. Kebalikannya ya dengan absorpsi. Kalau evaporasi, material cetaknya yang tadi Mbak Cynthia bilang, plastik, gelas yang tidak memiliki pori-pori. Oke. Ini pakainya B ya, absorpsi. Bukan pakai D, tapi pakai B, absorpsi. Jadi tergantung dari material cetaknya. Kalau absorpsi itu terjadi kalau kita nyetak pada material cetak yang memiliki pori-pori. Tapi kalau evaporasi ini pada material cetak yang tidak memiliki pori-pori, plastik, gelas, logam dan lain sebagainya. Kalau pengeringan dengan cara kimia itu ada polimerisasi oksidasi, ini buat cetak offset. Butuh dryer di situ sebagai katalis untuk mempercepat reaksi tersebut. Kemudian tergantung dari jumlah oksigen, itu proses tahapannya tinta cetak yang mengandung oil bereaksi dengan oksigen dan kerja dari si dryernya, sehingga proses polimerisasi oksidasi bisa terjadi. Terjadi tahapan tuh, kalau polimerisasi oksidasi tahapan yang terjadi ada 3 tahap. Tahap apa aja yang pertama? Kalau polimerisasi? Inisiasi, propagasi, terminasi. Dan terminasi. Nah, kalau proses polimerisasi sudah terjadi, kita bisa lihat tuh terjadi perubahan wujud dari si tinta cetaknya. Tinta yang tadinya ada kandungan cairnya berupa minyak, kemudian mengeras, berubah menjadi gel sampai akhirnya hilang sifat cairnya. Terjadi perubahan wujud di situ. Nah, kalau polimerisasi radiasi ini tergantung dari radiasi yang digunakan. Contohnya UV atau fluorescence. Nah, sumber radiasi ini UV atau fluorescence ini digunakan untuk menghasilkan reaksi polimerisasi. Tanpa adanya sumber radiasi seperti UV, maka tintanya nggak akan kering. Nah, ini banyak faktor, termasuk di dalamnya panjang pendeknya sinar UV yang digunakan, tergantung juga kerja monomer, fotoinisiator, fotosinergis, dan lain sebagainya. Ada yang ngambil ini materi dengan pengeringan buat presentasi pengeringan tinta dengan radiasi UV? Ada? Buat materi presentasi? Ada nggak? Ada, Bu. Ada. Mas Dila yang ambil ya, Mas ya? Iya, Bu. Pakai sinar UV. Oke, ini materinya bagus ini. Nanti kita dengerin paparannya. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau tanya. Yap. Berarti di cetak offset itu terjadi 2 pengeringan ya, Bu? Adsorpsi sama polimerisasi oksidasi, benar apa gimana? Bisa. Yang namanya pengeringan tinta cetak itu enggak cuma satu aja. Misalnya dengan cara absorpsi aja, enggak. Tapi bisa jadi lebih dari satu sistem pengeringan. Contoh, kombinasi antara absorpsi dan polimerisasi oksidasi. Seperti itu. Jadi tidak tertutup kemungkinan lebih dari satu sistem pengeringan tinta cetak. Ya? Baik, Ibu. Terima kasih. Langsung. Ada lagi? Ibu izin tanya. Yap.
Apa Mbak? Misalnya aluminium nih Bu, kan aluminium itu kalau di bawah 15 mikrometer itu kalau nggak salah nggak punya pori-porinya kan Bu ya. Nah, itu tuh berarti masuknya tetap ke absorpsi ya Bu? Kalau yang di bawah 15 itu karena aluminium punya pori-pori. Bentar, aluminium dalam bentuk foil atau aluminium dalam bentuk kaleng nih? Soft Ibu, soft temper aluminium. Soft temper. Kenapa? Kan kalau nggak salah waktu itu dijelasin kalau misalnya di bawah 15 mikron itu si aluminium ini punya pori-pori nih Bu. Nah itu berarti masuk ke absorpsi ya Bu ya, meskipun di aluminium juga. Emang saya pernah ngomong gitu ya? Enggak, bukan Ibu. Pak di mata kuliah lain gitu Bu, sempat dijelasin. Aluminium itu di bawah 15 itu tuh punya pori-porinya. Kok saya berbeda pendapat ya? Kan nggak masalah. Bu, saya boleh ngasih pendapat nggak Bu? Oh iya, gimana tuh? Jadi waktu itu dijelasin itu kalau plastik itu sebenarnya masih bisa nembus kayak udara, uap air, oksigen itu aluminium juga Bu, tapi khusus ketebalan itu Bu. Jadi menurut saya sih nggak pakai absorpsi Bu. Oh, jadi gini, maksudnya tembus itu bukannya dia menyerap zat cair ya? Bukan. Tapi namanya permeabilitas, mudah dilewati. Nah, jangan salah. Ada istilah lagi namanya permeabilitas. Uap air, oksigen itu mudah melewati si plastik. Plastik itu permeabilitasnya rendah. Artinya apa? Uap air seperti oksigen, uap air lah, kayak air. Uap air itu kan air dalam bentuk gas ya. Itu bisa keluar masuk plastik. Tapi plastik nggak punya pori-pori loh. Termasuk aluminium. Aluminium itu permeabilitasnya tinggi. Uap air itu nggak mudah tembus. Tapi kalau dia terlalu tipis, bisa. Maksudnya itu kali Mbak, permeabilitas. Beda dengan pori-pori gitu. Pori-pori itu kan rongga udara ya, yang memiliki kemampuan untuk menyerap zat cair dengan gaya kapilaritas. Nah, ada satu sifat lagi. Ada sifat keporian. Tergantung banyak sedikitnya pori-pori. Tapi ada lagi sifat barrier, namanya permeabilitas. Moisture vapor transmission rate atau oxygen transmission rate O2TR. Itu sifat permeabilitas namanya. Nah, kemampuan uap air, kemampuan oksigen untuk keluar masuk itu. Tapi bukan karena pori-pori ya, karena memang sifat permeabilitasnya. Gitu. Nah, plastik itu permeabilitasnya rendah, tapi aluminium tinggi. Nah, kecuali mungkin tadi tuh, yang aluminium yang kalau ketebalannya berapa Mbak? 15 mikron. Tadi berapa tadi Mbak bilang? Iya Bu, 15 Bu. Itu maksudnya. Gitu ya Neng? Iya Bu, makasih Bu. Ada dua sifat ya. Ada keporian. Keporian itu menunjukkan banyak sedikitnya pori-pori. Nah, ini yang menyerap zat cair ya dengan gaya kapilaritas. Tapi ada sifat satu lagi namanya permeabilitas. Permeabilitas itu kemampuan, kalau MVTR berarti uap air, moisture vapor, jadi uap air keluar masuk itu melewati si material tersebut. Ada lagi oksigen, transmission rate, jadi keluar masuk oksigen. Nah, plastik itu baik MVTR sama O2TR itu rendah. Tapi sebaliknya, si aluminium itu permeabilitasnya tinggi. Jadi makanya sekarang tuh banyak kayak UMKM itu yang bikin misalnya keripik kentang, kayak kentang sofa, keripik kentang keju dan lain singkong itu pakai plastik tapi di dalamnya ada barriernya. Barrier itu supaya uap air, oksigen nggak keluar masuk. Pakai apa? Pakai alufoil sebagai barriernya. Nah, kayak kemasan susu. Nah, itu kan pakai alufoil. Nah, supaya apa? Supaya oksigen sama uap air nggak keluar masuk. Itu tadi karena pakai alufoil atau metalize ya harganya jauh lebih mahal ya. Dibandingkan kalau nggak pakai itu cuma plastik doang. Tapi kalau pakai plastik doang, uap air, oksigen bisa masuk. Nah, keripiknya nanti nggak garing lagi gitu. Kenapa nggak garing pada belum dibuka plastik? Nah, itu karena pengaruh tadi oksigen sama uap air bisa keluar masuk loh. Bisa tembus gitu. Tapi bukan karena pori-pori ya. Gitu penjelasannya. Ya, jadi ada perbedaan gitu. Maksud si
dosen tadi tuh itu permeabilitas sebenarnya. Oke. Jadi jangan salah, beda antara keporian dengan permeabilitas. Ada yang mau ditanyakan? Terkait materi barusan, saya tuh selalu ikut itu ya, kalau updating pengetahuan kayak itu selalu ikut lah. Jadi ada apa tuh namanya? Ada organisasinya gitu. Saya suka diundang-undang gitu, diundang-undang nambah pengetahuan sebenarnya. Kayak ini nih kalau nggak salah tanggal berapa nih? Ini terkait ini tadi nih. Ini ada perusahaan besar internasional namanya Zwickrol. Nah dia tuh sering ngadain conference gitu. Saya sering ikut gitu. Nah ini dia terkait nih ngomongin ini buat plastik. Nah ini dia. Saya tuh selalu diundang. Tanggal 14 Juni hari ini nih. Saya nggak bisa hadir karena biasa dia lah kalau nggak ada apa-apa nih biasanya dia ada offline ada online-nya, tapi dia kemudian tahun ini dia yang sekarang ini dia ngadainnya offline. Jadi saya nggak bisa ikut. Jadi saya selalu ikut nih kegiatan-kegiatan dia nih. Nambah ilmu lah kayak tadi itu mereka juga nemu masalah dari kliennya. Nah, kan kita bisa ngasih advice. Kita juga bisa dapat masukan ya nambah ilmu ya dari mereka. Updating ilmunya tuh kayak gitu. Kan harus tetap belajar ya. Kayak saya ini kan udah 60-an tahun ngajar, tapi kan perkembangan teknologi sekarang tuh kan cepet ya. Tetap harus belajar lah. Nambah ilmu. Ya namanya belajar kan gak cuma pas kuliah doang. Sampai nanti lah namanya belajar. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyain? Ini kapan ya? Ini saya juga pernah ikut nih. Kalau nggak salah tiap berapa? Kenapa? Kenapa, Dim? Kan tinta itu kan termasuk ini medium pendispersi. Tinta termasuk medium. Iya, kenapa? Nah, terus itu kan dia fase terdispersinya kan padat, pendispersinya cair. Nah itu kok dia nama koleknya itu jadinya solid. Itu maksudnya gimana, Bre? Oh, terkait koloid ya? Terkait koloid. Iya. Oke. Medium pendispersinya apa? Cair dia, Bu. Cair. Kenapa cair? Kan komponen terbesar dalam tinta cetak kan bahan pengikat. Bahan pengikatnya ada resin dengan solvent atau resin dengan oil. Ya 55-80% lah. Itu bahan pengikat. Dominannya apa? Solvent atau oil. Nah, kalau fase terdispersinya? Padat, Bu. Padat. Bahan pewarna kan, pigmen. Kalau fase terdispersinya padatan, medium pendispersinya cair, sistem koloidnya namanya sol. Kalau emulsi, nah emulsi kan kalau fase terdispersinya cair, medium pendispersinya cair, kita sebutnya emulsi. Kan gitu. Ya Mas Dim? Oke, Bu. Oke. Clear ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Lagi kapan itu ya? Saya bahas kaleng gitu, tinta untuk kemasan kaleng. Sampai saat ini yang namanya kemasan kaleng untuk itu loh,
yang di Lampung itu kan banyak nanas tuh ya. Nanas, terus banyak pabrik pengolahan buah-buahan tuh yang terbuat dari timah ya. Sampai saat ini masih mengandung timah gitu. Karena memang timah ini yang tahan terhadap karat. Ya. Karat dari mana? Karena pada pengolahan si nanas tadi, buah-buahan tadi itu kan mengandung asam sitrat. Asam yang cukup, asamnya sekitar 4-5 lah, asam lemah gitu. 4-4an gitu asam sitrat itu. Bahkan sampai ada yang 3, supaya buahnya tetap awet gitu. Nah, kalau pakai aluminium, dia nggak tahan karat. Jadi yang tahan karat satu timah. Jadi untuk kemasan-kemasan buah itu masih tetap stay ya. Masih tetap pakai si timah. Nah, tinta cetak yang digunakan untuk kemasan tadi itu harus spesifikasinya tahan terhadap asam, tahan terhadap karat, jadi tidak mudah karat. Dari kalengnya itu harus dikasih pelapis ya, entah itu enamel, entah itu dilapis dengan logam lainnya, dan lain sebagainya. Biasanya pakai polimer, polimernya bisa teflon, bisa enamel. Itu kemarin itu bahasnya kapan? Oh ini dia nih. Nah ini kita tuh sering dapat ini waktu itu sama bule ini. Nah ini. Bagus sih, dapat ilmu yang bermanfaat. Sampai saat ini masih belum ada ya, belum ada yang dapat menggantikan peran dari si kaleng, dari template yang mengandung timah tadi. Walaupun dia logam berat, berbahaya, tapi masih dipakai karena kekuatan yang tahan terhadap karat tadi. Cuma itu tadi peran dari ilmu kimianya, dia harus dilapis ya, supaya tidak korosi, yang tidak mudah korosi ya. Terus logam beratnya nggak masuk ke dalam buah-buahnya tadi. Nah, itu. Seperti itu penjelasannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Senang sih kalau udah ketemu para penikmat, kan belajar material, belajar kimia juga gitu sekalian, ketemu banyak orang. Kalau saya tuh sering diundang gitu, baik online maupun offline. Kalau ada waktu biasanya ikut. Itu ikut terus sih kalau online. Paling sering-sering aja. Kalau offline waktu tertentu aja karena jadwal ngajar juga padat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada. Ini PPT belum saya upload ya. Nanti saya upload lah. Lupa tadi upload. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya butuh. Ibu absen. Apa Mbak? Absen. Absen. Nah, TICK 2C itu ntar siang sebut. Saya tuh hari ini nggak bisa Mbak. Saya ini hari ini harus berangkat ke kampus karena hari ini saya harus rapat dengan TICK 6A dengan 6B. Hari ini padat. Hari ini juga ada rapat struktural terkait dengan kunjungan delegasi dari India. Hari India, orang India tuh dari universitas apa itu mau datang ke PNJ hari Jumat. Waduh. Tamu teh warnanya apa ya Mbak? Ini jadi hari ini jadwal saya tuh padat. Kalau saya ngajar kamu ntar sore paling cepat di jam 4 saya ngajar kamu. Itu juga dengan kondisi yang terlalu lelah gitu. Nah, capek. Padat hari ini. Meeting sama TICK 6A 6B. Mbak, coba lihat sini. Siapa yang nggak hadir? Tegar? Ada tadi Mbak? Hadir tadi Bu. Jauh hari ya? Hadir Bu. Adimas? Kagak ada? Saya Bu. Oh. Oke. Rian? Nggak ada? Hadir Bu. Oh ada, bilang. Muhammad Rifai? Pak I? Nggak ada?
Hadir ada Bu. Bu. Akbar, Hadir, Bu. Aulia, Hadir Bu. tadi saya panggil sih, Aulia mau nggak sih? Tadi bilang Sakirina, sakit dia, Bu. masih sakit Mbak? Sakirina? Nggak ada? Masih sakit ya Mbak? Tadi ada, Bu. Kemarin juga ada. Said ada. Rinda, Hadir, Bu. Dimas ada. Kesha, Hadir Bu. oh ada. Tadi aku panggil kagak ada. Tafa, Hadir, Bu. Rafli, Hadir Bu. Helmi, Hadir Bu. Abdillah, Mufat, Hadir Bu. Muhammad Rizky. Ki, nggak ada? Ada itu Bu. Mana orangnya? Paling ketiduran. Ih, kagak ada lah. Gak ada ya? Kalau nggak nyaut sampai 3, saya anggap kagak hadir. Dinda, Hadir, Bu. Hairunisa, Hadir, Bu. Nerita, Hadir Bu. Kaila, Hadir, Bu. Aneke, Cesar. Cesar ada? Hadir itu, Bu. Tepuk tangan. Absya, Mbak? Hadir, Bu. Hadir. Nur Rahma mana, Bu? Oh, iya. Oh, ini ketinggalan di belakang. Dah. Terus yang B. Yang B mana tadi warnanya tuh? Oke. Udah semua. Ini beneran ada nih. Adinda? Nggak ada? Halo? Hadir, Bu. Dinda. Rasid? Sip? Muhammad Ridho Baihaqi? Ridho? 1, 2, pindah. Muhammad Rifal, Hadir Bu. Zirhan, Man, Hadir Bu. Tiara, Muhammad Ridho ada, Bu, di learning-nya di ini, Bu. Google Meet. saya panggil. Kalau saya panggil, kalau ada cuma kagak tidur gimana? Kalau saya panggil absen ada. Tapi kalau ada di Google Meet dia tidur gimana? Oh, kan ngaco. Rival, ada Rival? Muhammad Rival Raizidan. Hadir Bu. Hadir. Zirhan Rival. Hadir Bu. Tiara Ariskia. Hadir, Bu. Novana. Nov. Ibu saya. Kamu tidur ya? Enggak, Bu. Saya lagi enggak. Novia Andrianti. Hadir, Bu. Ardi Surya. Hadir, Bu. Saniatul Adawiyah. Hadir, Bu. Sawung. Hadir Bu. Alfa. Pak. Hadir Bu. Tidur ya Pak? Enggak. Febiana. Hadir, Bu. Arya Salsabila. Hadir, Bu. Ilhan. Hadir Bu. Ibnu. Ada Bu. Tahira. Hadir, Bu. Zahra. Hadir, Bu. Hadir. Putri. Hadir, Bu. Nur Alifa. Hadir, Bu. Rabani. Hadir Bu. Kesya. Hadir, Bu. Muhammad Reva. Pak. Enggak. Saya kira saya dipanggil Bu. Muhammad Reva. Kamu Muhammad Reva? Bukan kan? Bukan. Saya kira saya dipanggil.
Muhammad Reva? Nggak ada? 1, 2. Cynthia? Hadir Ibu. Oke. Bu, maaf Bu. Ya. Saya Muhammad Rizky Febrian. Tadi habis dari toilet Bu. Muhammad Rizky Febrian. Terus kenapa, Mas? Udah saya absen belum tadi? Yang kelas C. Yang kelas? Kamu tadi absenmu apa, Mbak? Mas? Tidak hadir Bu. Tidak hadir. Tidur ya? Saya dari toilet Bu. BAB. Wow. Bentar. Kelas C. Muhammad? Siapa nama Mas? Muhammad Rizky Febrian. Oke. Bu, maaf Bu, saya udah hadir Bu. Siapa? Muhammad Reva Bu. A, B, C. B Bu. Oh, ntar saya ganti. Oke. Sebenarnya sih kalau mahasiswa itu kan punya kebebasan. Dia mau hadir, mau enggak, ya terserah whatever. Saya juga sebenarnya ya sudahlah. Dia mau belajar, dia nggak mau belajar, urusan dia gitu. Cuma kan ada tugas dan tanggung jawab yang melekat pada diri masing-masing. Tugas mahasiswa apa? Kayak saya punya tugas apa? Kalau tugas mahasiswa jelas, clear. Udah itu sampai sekarang kebijakannya masih hybrid. Boleh offline, boleh online. Serah. Cuma memang ada ketentuan kalau offline itu harus 75%. Sekarang tergantung kamunya. Kebetulan di PNJ itu memang ada aturan mahasiswa wajib hadir sekian persen, 85%. Itu ada ketentuannya. Dan itu sudah ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan pada saat awal masuk perkuliahan. Ada peraturannya juga, peraturan direktur. Nah, kemampuan setiap orang itu kan berbeda-beda ya di dalam belajar, di dalam menyerap materi yang diberikan dosen. Kalau misalnya di kelas atau kayak gini aja, ini saran sebenarnya. Kita itu punya kemampuan kita tuh beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang rajin, ada yang malas, macam-macam lah. Waktu kuliahnya sama, dosennya juga sama, tapi kemampuannya beda-beda. Ada yang rajin, ada yang malas. Ada yang kemampuan nyerapnya lambat, ada yang cepat gitu. Kalau dia misalnya kemampuan nyerapnya lambat, tapi dia rajin, dia bisa berkali-kali ngurang tuh. Dari yang mau kuliah besok, kalau mata kuliah saya pasti saya tanya tuh materi sebelumnya. Kalau dia rajin dia pasti belajar. Gitu. Kalau misalnya temennya itu belajar itu 1 jam paham, dia nggak paham karena kemampuan penyerapannya itu. Tapi dia rajin. Temennya 1 jam, dia 2 jam. Temennya setengah jam bisa nyerap, oh dia butuh waktu yang lama. Tapi dia rajin. Dia bisa tutupi kelemahannya itu tadi. Atau kalau dia sangat sibuk di kampus, mahasiswa itu kan nggak cuma belajar, punya aktivitas lain lah. Kemampuan menyerapnya lambat, biasanya dikonsentrasi penuh pada saat perkuliahan. Lihatin dosen yang ngajar, waktu dia kuliah itu dioptimalkan sedemikian rupa. Tapi ada mahasiswa yang kemampuan nyerapnya tinggi, penyerapan materinya itu rendah, rajin enggak, malas iya. Ke kampus itu bukan mau belajar, niat awalnya tuh mau ketemu teman-teman. Niat awal udah salah. Apapun kan tergantung niat ya. Kalau niatnya belajar, ibadah tuh. Kalau mau ke kampus itu, mau ketemu teman, waduh kuliah Bu Yeti lagi. Nah itu dah, mau belajar apapun udah susah kayak gitu. Karena niat awalnya udah gak beres kayak gitu. Mau metode belajar offline di kampus atau online tapi pikiran kemana-mana ya gak konsentrasi ya. Cuma juga gitu. Padahal dengar kuliah saya kayak gini nih, wah mendingan tidur. Terus pas ujian, kelihatan deh. Walaupun mata kuliah saya ujiannya pilihan gak ketahuan lah itu. Mana yang menguasai materi, mana yang enggak. Bergelimpangan itu. Gampang.
Saya gampang lah kalau mau ngasih nilai, mau gampang ya bikin pilihan ganda, ketahuan tuh. Apalagi esai. Tapi kalau esai ngerjainnya online, nah itu yang repot. Sama jawabannya, sama salahnya. Ketahuan mana yang ngontek, mana yang kagak. Jadi diperbaikilah. Kamu kan sebentar lagi mau semester 3 tuh. Nggak bisa kayak gini, belajar kayak gini masih dipertahankan. Kalau aktif di kampus, konsentrasi belajarnya ya di PHT. Karena udah nyampe rumah pasti udah capek. Belajarnya ya pada saat di kampus. Harus bisa bagi waktu. Kenali potensi diri. Kalau ada yang orang multitasking, hebat dia. Kemampuan mendengar, kemampuan mencatat, kemampuan mengingat, nah itu jadi nilai lebih. Itu memang kemampuan penyerapan. Tapi kalau tidak multitasking, boro-boro gimana cara mau dengerin materi, gimana mau nyimak, ngerjain yang lain, nah itu nggak akan masuk gitu. Jadi kamu harus tahu karakteristik kamu tuh yang kayak apa. Itu sih dari saya. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya tutup dulu kuliah hari ini. Saya mau berangkat ke kampus nih, karena agenda rapat saya hari ini banyak. Saya lanjutkan materinya minggu depan. Oke, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sehat-sehat, Bu.